Bab 1701, kirim aku, biarkan aku menghancurkannya untukmu. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Baiklah, kalian tidak perlu berdebat lagi. Sulang melambaikan tangannya kepada Biksu Xinzeng dan Master Wuhai. Mage Wuhai segera menutup mulutnya, sangat takut pada Sulang dan kloningannya. Karena tidak ada yang berdebat dengannya, Biksu Xinzeng menutup mulutnya dan menatap Sulang. Aku sudah mengerti semuanya. Karena tempat pengasingan berhubungan dengan seluruh alam semesta yang tak terbatas, maka tujuan kuil Leyinmu tidak mungkin tercapai. Biksu Xinzeng, aku di pihakmu. Kalian tidak perlu duduk jika ada aku. Itu adalah cara yang benar untuk hidup dan berkontribusi pada alam semesta yang tak terbatas. Sulang meletakkan tangannya di punggungnya dan melihat sekeliling kerumunan dengan ekspresi santai dan acuh tak acuh. Pernyataan ini keluar, kulit Master Wuhai tiba-tiba berubah. Para Buddha lainnya juga saling memandang, ekspresi mereka berfluktuasi seolah-olah mereka sedang membalik buku. Dua liudu Godless Great milik Sulang benar-benar berdiri di sisi Biksu Xinzeng. Dengan cara ini, persiapan mereka selama bertahun-tahun untuk kuil Leyin telah sia-sia. Sulang, donatur, ada sedikit kemarahan di mata Master Wuhai, ini masalah agama Buddha kami, tolong jangan ikut campur. Hahaha, sebelumnya, saya masih berbicara tentang makhluk hidup di alam semesta yang tak terbatas, tetapi sekarang saya mengatakan itu adalah masalah agama Buddha. Biksu Xinzeng tertawa, mungkinkah seluruh alam semesta yang tak terbatas adalah agama Buddha di benua Tianmi Anda? Wajah Master Wuhai dan yang lainnya menjadi hitam, benar-benar menjadi jelek. Sangat menyesal, ini tentang seluruh alam semesta yang tak terbatas. Saya harus menghadapinya. Sebenarnya, Anda seharusnya beruntung bahwa tanah pengasingan sepenuhnya terpisah dari alam semesta yang tak terbatas dan tidak dapat dihubungkan. Selain itu, pertempuran reinkarnasi juga membutuhkan kontribusi Anda, jika tidak, saya akan membunuh Anda sekarang. Sulang mengangkat bahu, senyum di wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Bunuh kami, sungguh arogan. Wajah Master Wuhai menegang, kuil Leyinku memiliki semua detailnya. Siapa yang akan hidup dan mati masih belum diketahui. Benarkah? Apakah kamu ingin mencobanya? Sulang mengangkat alisnya, memperlihatkan sedikit keceriaan. Master Wuhai mendengus dingin, dan perlahan mundur, diikuti oleh yang lainnya. Senyum kecil tergambar di sudut mulut Sulang, dan dia melihat Master Wuhai dan yang lainnya pergi tanpa menghentikan mereka. Karena dia tahu bahwa Zantai King memiliki papan catur misterius, dia pasti akan menemukan pertempuran di sini dan mengirim seseorang untuk membujuknya. Mungkin orang-orang sudah hampir sampai. Hati adalah biksu. Sulang menoleh dan menatap Xinzeng, lalu bertanya sambil tersenyum, sekarang Master Wuhai dan yang lainnya sudah pergi, apakah kau masih akan mati? Untuk menunjukkan bahwa dia tidak memusuhi biksu Xinzeng, dia langsung menyingkirkan kloningan itu. Sulang, kau benar. Aku harus hidup untuk berkontribusi pada alam semesta yang tak terbatas. Biksu Xinzeng menganggukkan kepalanya dengan tenang, namun, pembakar dupa darah murah harus dihancurkan. Aku akan membawanya ke kedalaman aliran waktu yang bergejolak dan menghancurkannya dengan kekuatan waktu. Pergi ke waktu yang bergejolak. Dengan begitu kau bisa mati dengan mudah. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, baiklah, bagaimanapun, kau tidak menginginkan pembakar dupa darah mira, berikan padaku, dan aku akan membantumu menghancurkannya. Mengapa aku harus percaya padamu? Jika kau juga pion pria. Itu, Xinzeng berkata sambil mencibir, terlebih lagi, pembakar dupa darah murah adalah prajurit tak bertuhan Enamdu. Bisakah kau menghancurkannya dengan kekuatanmu sendiri? Tentu saja bisa, aku bisa menghancurkannya di hadapanmu. Sulang tersenyum tipis dan mengulurkan jarinya, dan itu hanya membutuhkan waktu kurang dari 1/4 jam. Ini tidak mungkin, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk menghancurkan prajurit tak bertuhan 6x1 dalam waktu 1/4 jam. Xin menggelengkan kepalanya dan sama sekali tidak percaya pada Sulang. Menurutnya, kecuali kaisar tertinggi tingkat Kidu bergerak, akan butuh waktu bertahun-tahun untuk memusnahkan pembakar dupa darah Ming. Selain itu hanya dapat dilenyapkan oleh kekuatan turbulensi waktu. Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Sulang mengangkat bahu tak berdaya, berpikir cepat bagaimana membujuk Biksu Xinzeng untuk setuju. Dan pada saat ini, teman Sulang. Teriakan keduanya saling tumpang tindih dari jauh ke dekat.
Tak lama kemudian, keduanya datang untuk menghindari cahaya dan terbang di depan Sulang. Kecepatan ini, dua kaisar tertinggi. Lihatlah mereka yang mundur, mereka pasti orang-orang dari Istana Sembilan King. Ketika Biksu Xinzeng melihat pengunjung itu, wajahnya tiba-tiba menjadi dingin, siap untuk melarikan diri kapan saja. Oh, ternyata itu adalah sesama Taois Yuanxing, apakah pil-pil itu enak? Sulang melihat orang yang datang dengan jelas, tiba-tiba wajahnya tercengang, menyapa Yuan King, dan menatap orang lain itu. Itu adalah seorang pria dengan tubuh yang panjang dan kurus, seperti tiang bambu, dan wajah yang sakit, tetapi tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat liudu. Meskipun auranya tidak cukup kuat, itu hanya yang terlemah di antara 6 orang itu, tetapi itu juga kaisar tertinggi dari 6 Du, dan dia mampu mengayunkan dan mengalahkan kaisar tertinggi dari 5 orang itu. Jangan bicara tentang pil-pil itu, siapa di dunia ini yang dapat membuat pil yang dapat dibandingkan dengan milik Taois Sulang? Yuan King tertawa, lalu bertanya, Taois Sulang, mengapa kau di sini? Aku akan pergi ke turbulensi waktu untuk menemukan Xuanwu yang hilang. Lalu ada pertarungan besar di sini, dan itu berhenti. Sulang berbohong dan berkata bahwa dia tidak bermaksud untuk mengekspos klonnya untuk menggantikan kartu Hall ini untuk saat ini. Itu saja, Yuan King mengangguk, dan bertanya dengan tajam, langit darah biru di sana. Di sana adalah klonku. Sulang tersenyum tipis, dan segera menatap pria kurus dan tinggi itu, tersenyum dan bertanya, aku tidak tahu siapa ini. Ini Huan King. Yuan King berhenti bertanya lebih banyak pertanyaan dan memperkenalkan kepada Sulang, junior dewa saya. Saya telah melihat rekan Sulang di bawah. Sudah lama mengagumi nama Taois Sulang, kita beruntung bertemu hari ini, Huan King Sansheng. Terakhir kali saya akan mengunjungi Taois Sulang dengan Lei King Yunxing, tetapi sayangnya ada hal penting lainnya yang menyebabkan saya bertemu dengan Taois Sulang baru sekarang. Huan King membungkuk ke arah Sulang, tidak hanya ada ekspresi hormat di wajahnya, tetapi juga kegembiraan karena bertemu satu sama lain di nadanya. Jelas, dia sangat mengagumi nama Sulang sejak lama. Hahaha, ternyata itu sesama Taois Huanxing, sangat beruntung bertemu. Huanxing, mengapa kamu begitu kurus? Apakah kamu ingin aku membuat beberapa pil untuk menebusnya? Sulang tentu saja sangat senang ketika dia melihat bahwa kekaguman Huan King selama ini benar adanya. Apa? Bagus sekali. Pagi-pagi sekali, Huan ingin dengan nakal meminta Taois Sulang untuk melakukan alkimia. Setelah mendengar perkataan Sulang, Huanxing sangat gembira. Hingga ia mengeluarkan gelang luar angkasa dari alam semesta kehidupan. Orang baik, orang ini datang dengan persiapan, dan bahkan bahan obatnya pun sudah siap. Teman Sulang, ada bahan pil dan resep, dan sedikit kehati-hatian, tolong. Huan King meminta maaf, dan ketika Sulang tersenyum bodoh, ia menyerahkan gelang luar angkasa itu kepadanya. Jangan khawatir, aku akan segera menyempurnakannya untukmu. Aku pikir kau tahu kecepatan alkimiaku. Apa pil kaisar tertinggi, itu akan segera selesai. Tentu saja, Sulang mengambil gelang luar angkasa itu tanpa basa-basi, bercanda, dan memberinya kesempatan untuk mendapatkan uang. Tentu saja aku tahu, Huan King mengangguk dengan penuh semangat, Taois Sulang memiliki pencapaian alkimia terbaik di alam semesta, Huan King memujanya. Yuan King di samping juga mengangguk dengan keyakinan yang dalam, menatap Sulang dengan heran. Dan di sisi lain, Biksu Xinzeng bingung dan bingung. Bagaimana situasinya? Orang-orang di sini adalah kloningan dan adik laki-laki Zantai King, mereka benar-benar mengenal Sulang ini. Terlebih lagi, tampaknya mereka sangat mengagumi Sulang, dan mereka mengatakan bahwa pencapaian alkimianya adalah yang pertama di alam semesta. Apakah deskripsi tentang yang pertama di alam semesta terlalu dibesar-besarkan, tetapi Yuan King dan Huan King bukanlah tipe orang yang belum pernah melihat dunia. Biksu Xinzeng menatap Sulang, melihat ke atas dan ke bawah, wajah dan matanya penuh dengan kengerian dan kecurigaan. Saat ini, Taois Sulang, aku tidak tahu siapa ini. Sebelum ada kekuatan kuil Leiyin yang bertarung di sini, kemana mereka pergi? Yuan King menatap Biksu Xiang Xinzeng, dan bertanya kepada Sulang dengan ekspresi ragu. Huan King juga penuh dengan kecurigaan. Dia jelas tidak mengenal biksu dengan wajah jahat dan jubah hitam putih itu. Oh, ini adalah seorang Biksu Xinzeng, yang berlatih di kuil Leiyin sebelumnya. Namun, dia sekarang telah terpisah dari kuil Leiyin, dan pertempuran sebelumnya juga merupakan pertempuran antara dia dan Master Wu Hai dan yang lainnya.
Sulang tersenyum dan menjelaskan kepada Yuan Qi dan Huan Qing. Apa, yang ini juga seorang praktisi kuil Leiyin? Tanpa diduga, selain Master Wu Hai, kuil Leiyin sebenarnya memiliki kekuatan tertinggi Liu Du. Yuan Qing terkejut. Di bawah papan catur misterius dewanya, keberadaan kekuatan tak bertuhan tidak dapat menyembunyikan Zantai King. Namun sekarang, sebenarnya ada kaisar tertinggi yang telah menyembunyikan penjelajahan papan catur misterius dan telah berkultivasi ke tingkat Liu Du. Jadi ini Master Xin Zeng. Ini sangat berbeda dari biksu kuil Leiyin pada umumnya. Huan Qing mengangguk kepada biksu Xin Zeng, dan segera bertanya kepada Sulang, ngomong-ngomong, rekan Tao Sulang, bagaimana dengan Master kuil Leiyin lainnya? Di bawah bujukanku yang tekun, Master Wu Hai dan yang lainnya telah kembali ke kuil Leiyin. Sulang tertawa, namun, biksu Xin Zeng tidak mau kembali. Dia berencana untuk pergi ke masa sulit untuk duduk, tetapi saya dibujuk untuk kembali. Apa, Tuan Xin Zeng ini benar-benar berencana untuk pergi ke masa sulit untuk duduk? Yuan Qing sangat terkejut, kaisar tertinggi mana yang tidak ingin hidup lebih lama, hati ini sebenarnya menginginkan kematian. Untungnya, Sulang membujuknya untuk kembali. Taois Sulang benar-benar luar biasa. Orang-orang kuil Leiyin paling jago berdebat. Saya tidak menyangka Anda membujuk mereka sendirian. Huan Qing menatap Sulang, makna rasa hormat di matanya menjadi lebih kuat. Sebagai adik laki-laki Zantai King, tetua istana Taisang Nine King, dia secara alami berurusan dengan kuil Leiyin dan tahu betapa sulitnya para biksu itu. Kalimat yang santai mungkin membuat Anda terdiam. Namun, Sulang tidak hanya membujuk Tuan Wu Hai dan yang lainnya untuk pergi, tetapi juga membujuk biksu Xin Zeng yang ingin mati untuk tetap hidup. Ini benar-benar keajaiban. Haha, hanya perlu mengetahuinya dan menggerakkannya dengan akal dan perasaan. Sulang berkata haha, dia tidak akan mengatakan bahwa dia menggunakan kekerasan untuk membuat Master Wu Hai dan yang lainnya keluar. Mudah untuk mengatakannya, aku tahu betapa sulitnya. Yuan Qing tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sekarang biksu Xin Zeng tidak akan kembali ke kuil Leiyin, apa yang akan kamu lakukan? Pernyataan ini keluar, semua mata tertuju pada biksu Xin Zeng. Apa yang ingin kau lakukan? Biksu Xin Zeng selalu siap untuk melarikan diri. Hanya tertarik oleh sikap Huan Qing dan Sulang serta dialog mereka tetap di tempat untuk sementara. Pada saat ini, melihat mereka bertiga menatapnya, wajah mereka tiba-tiba menjadi cemburu. Biksu Xin Zeng, kami tidak punya niat jahat. Yuan Qing menjelaskan, awalnya, kami di sini untuk membujukmu untuk bertarung. Sebelum perang reinkarnasi, tidak perlu bertarung dengan kekerasan. Aku belum bertarung dengan kuil Leiyin sekarang, ayo pergi. Biksu Xin Zeng mencibir, dan segera berbalik dan terbang ke dalam pergolakan waktu. Dan masih banyak lagi. Hati itu benar, tidakkah kau percaya bahwa aku dapat dengan mudah menghancurkan prajurit tak bertuhan Liu Du? Taois Yuan Qing dan Huan Qing tahu bahwa aku memiliki pengetahuan yang mendalam dalam memurnikan alat, dan mereka dapat membantuku bersaksi. Sulang buru-buru menghentikan biksu Xin Zeng, bercanda, biksu ini memegang pembakar dupa Dura Ming untuk mati. Sayang sekali biksu itu mati, tetapi lebih disayangkan lagi pembakar dupa Dara Ming hilang. Kau benar-benar dapat dengan mudah menghancurkan pembakar dupa Dara Mura. Biksu Xin Zeng berbalik, menatap Sulang dengan curiga, lalu menatap Yuan Qing dan Huan Qing. Hancurkan pembakar dupa Dara Ming. Bukankah pembakar dupa Dara Ming adalah harta karun kuil Leiyin? Biksu Xin Zeng ini benar-benar ingin menghancurkannya. Mengapa demikian? Itu adalah prajurit Liu Du yang tidak bertuhan. Yuan Qing dan Huan Qing saling memandang dengan kaget. Bahkan bagi Zantai King, prajurit Liu Du yang tidak bertuhan adalah hal yang sangat langka dan harus dianggap sebagai hal yang baik untuk diwariskan. Sulang menatap biksu Xin Zeng sambil tersenyum, hati, tidakkah kau keberatan jika aku menjelaskannya kepada mereka? Kau bicaralah. Biksu Xin Zeng mengangguk, wajah kotor kuil Leiyin, semakin banyak orang yang kau kenal, semakin baik, kalau begitu aku akan mengatakannya. Sulang tersenyum, lalu mengatakan keluhan antara biksu Xin Zeng dan kuil Leiyin. Yuan Qing dan Huan Qing sama-sama tokoh di puncak piramida di tanah pengasingan, dan mereka secara alami mengetahui akal sehat dunia tanpa batas. Setelah mengetahui faktanya, aku langsung terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kuil Leiyin, kekuatan yang agung dan penuh belas kasih, akan berubah menjadi gangster. Kuil Leiyin ini benar-benar penuh kebencian. Ketika aku menjadi orang dari alam semesta tanpa batas,
aku harus berdiri di kam alam semesta tanpa batas sampai mati dan berlari menjadi anjing bagi para penyerbu. Itu tidak tahu malu, yaitu, jika aku bertemu orang-orang dari kuil Leiyin, aku harus memberi mereka pelajaran yang keras dan memberitahu mereka ketika mereka tersesat. Petik 2. Petik 2. Yuan King dan Huan King memiliki musuh yang sama, mengutuk kuil Leiyin. Ketika Biksu Xinzeng melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba tampak lebih baik. Yuan Xing, Huan Xing, Sulang tersenyum dan mengingatkan, kamu belum membuktikannya kepada Biksu Xiang Xinzeng. Oh, tepat sekali, Biksu Xinzeng, aku dapat meyakinkanmu dengan kepribadianku bahwa keterampilan pemurnian Daois Sulang adalah orang pertama di pengasingan. Yuan King menepuk dadanya untuk memastikan bahwa dia telah melihat pesan yang dikirim kembali oleh Yu King dengan matanya sendiri. Sulang telah dipromosikan menjadi prajurit kaisar tertinggi dalam sekejap. Tidak buruk. Selain itu, pencapaian alkimia Daois Sulang kemungkinan besar adalah yang terbaik di alam semesta. Daois Sulang tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi juga memiliki tingkat pencapaian yang kuat untuk menjaga langit. Karakter seperti itu tidak akan pernah menipumu. Karena rekan Daois Sulang mengatakan bahwa dia dapat membantumu menghancurkan pembakar dupa Daraming, maka itu pasti mungkin. Huan King juga mengangguk dengan sungguh-sungguh, kamu tidak perlu memegang pembakar dupa. Waktu sedang terburu-buru menuju kematian. Kata-kata Yuan King dan Huan King segera membuat hati Biksu Xinzeng terguncang. Baru saja dia melihat bahwa Huan King meminta Sulang untuk memurnikan pil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kepercayaan itu terkirim ke lubuk hatinya. Hati adalah biksu. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu sepotong prajurit kaisar tertinggi Liudu, dan kau akan memberiku pembakar dupa Daraming. Lalu aku akan menghancurkan pembakar dupa Daraming di bawah hidungmu. Jika aku salah, kau dapat segera membawa 6 prajurit tak bertuhanku ke dalam pergolakan waktu. Sambil berbicara, Sulang mengeluarkan pedang Yutian yang digunakan sebagai jepit rambut. Tuan rumah, kau benar-benar menggunakan aku sebagai hipotek. Bajingan, bajingan, suara tidak puas Xiao You datang dari pedang Yutian. Sialan, Sulang tidak bisa tertawa atau menangis, aku hanya memintamu untuk tinggal di sana sebentar. Adegan ini jatuh di mata Yuan King, Huan King dan yang lainnya, dan mereka langsung terkejut, dan langsung tersenyum bodoh. Tanpa diduga, Daois Sulang juga memiliki prajurit Liudu tanpa dewa. Selain itu, roh senjata prajurit kaisar ini masih sangat sombong. Pasti telah dimanja oleh Daois Sulang. Liudu tidak memiliki prajurit dewa, dan itu terlihat sangat top, mendekati level Kidu dari prajurit kaisar tertinggi. Haha, aku merasakan ketulusanmu, tetapi aku masih belum bisa sepenuhnya mempercayaimu. Lagi pula, jika pedangmu berjuang dengan seluruh kekuatannya, aku mungkin tidak dapat mengendalikannya. Biksu Xinzeng terkejut, lalu tersenyum ringan, dan menggelengkan kepalanya lagi. Ya, kalau begitu, aku akan menggunakan 10 prajurit kaisar tertinggi lainnya sebagai jaminan. Sulang mengangguk, memasukkan kembali pedang Yutian ke sanggul rambutnya, lalu mengeluarkan 10 prajurit tanpa dewa lagi. Seri 5 elemen prajurit tak bertuhan, tembok Jutian, istana Kaisar Giok Putih, semuanya muncul di depan semua orang. Prajurit tak bertuhan ini awalnya adalah kerangka surga di dunia Puxin, tetapi tidak ada masalah dengan menggunakannya sesekali. Meskipun prajurit tak bertuhan ini tidak berlevel tinggi, mereka semua adalah level Vespas. Namun dengan jumlah yang begitu banyak, Biksu Yuan King Huan Xing dan Xinzeng terkejut. 10 prajurit tak bertuhan. Semua prajurit tak bertuhan di kuil Leiyin kita berjumlah hanya 8. Biksu Xinzeng tercengang sendiri, lagi pula, itu tampaknya adalah keberadaan klon Sulang, dan ada juga prajurit kaisar setingkat Wudu. Ya Tuhan! Daois Sulang layak menjadi keberadaan keterampilan pemurnian melawan langit, dan satu orang memiliki begitu banyak prajurit tak bertuhan. Bahkan jika itu hanya pada level penyeberangan pertama, Kaisar tertinggi Istana 9 King kita tidak dapat melakukannya. Yuan King dan Huan King menatap ke 10 prajurit tak bertuhan yang mengelilingi Sulang, dan mereka menganggap melihat sebagai percaya dan sangat mengagumi mereka. Bagaimana, Biksu Xinzeng? Sulang tersenyum tipis. Aku akan memberimu 10 prajurit tak bertuhan ini untuk sementara, dan kau akan mengembalikannya kepadaku saat aku menghancurkan pembakar dupa Daraming. Itu bagus. Aku percaya padamu sekali. Biksu Xinzeng mengangguk, lalu mengeluarkan pembakar dupa kecil dari alam semesta kehidupannya.
Pembakar dupa ini berwarna penjepit emas, hanya seukuran mangkuk, dan bentuknya sederhana dan sederhana. Namun, pembakar dupa yang tampaknya biasa ini persis seperti prajurit tak bertuhan Liudu, pembakar dupa Duraming. Berdengung, pembakar dupa Duraming terus-menerus berjuang di tangan Biksu Shinzeng, jelas mengetahui nasib yang akan dihadapinya. Namun, itu telah disegel dengan kuat oleh Biksu Shinzeng sebelumnya, jika tidak, itu tidak akan mudah dimasukkan ke dalam alam semesta kehidupan. Hati itu benar, tangkap. Sulang melirik pembakar dupa Duraming, dan 10 prajurit tak bertuhan terbang mendekat dengan aura mereka. Biksu Shinzeng dengan hikmat mengumpulkan 10 senjata dan menyegelnya dengan kekuatan memutar sebelum menyerahkan pembakar dupa Duraming di tangannya. Lihat adegan ini, Yuan King dan Huan King melangkah mundur untuk menghindari kesalahpahaman. Dan Sulang terbang maju dan menangkap pembakar dupa Duraming yang tersegel. Ayo mulai, hancurkan senjata jahat ini. Biksu Shinzeng menatap Sulang, jika Sulang menyesalinya, dia akan membunuhnya sesegera mungkin. Jangan khawatir, jangan menatapku begitu tajam, Nuo, terlihat bagus. Sulang melambaikan tangannya ke arah Biksu Shinzeng dengan jijik, dan kemudian menggunakan kekuatan memutar untuk menciptakan sejumlah besar efek khusus yang indah dan menarik perhatian. Segera setelah itu, di bawah kedok efek khusus, Sulang menggunakan fungsi dekomposisi satu klik. Ding, dekomposisi berhasil, Anda akan mendapatkan darah dari awal yang diencerkan asterisk 1, jiwa kaisar tertinggi asterisk 12.548, dunia bawah darah asterisk 15.623, bunga dunia bawah darah asterisk 5.866, darah dunia bawah darah asterisk 20.000. Di mata Biksu Shinzeng dan Yuan Xing, pembakar dupa darah murah asli terbungkus dalam penglihatan yang menyilaukan, dan kemudian runtuh, membentuk partikel satu persatu. Selama periode itu, ratapan mengerikan Kiling sebelum dia meninggal. Ini, benar-benar menghancurkannya. Hanya dengan beberapa napas, itu mengubah prajurit tak bertuhan 6 kunci tunggal menjadi abu terbang. Cara ini terlalu mengerikan. Diperkirakan ini adalah kekuatan memutar dari semacam metode pemurnian, khususnya untuk senjata. Petik 2 petik 2. Yuan King dan Huan King melihat abu pembakar dupa Duraming, dan tubuh mereka terkejut dan ngeri. Jika ada yang berani bertarung dengan Sulang dengan senjata, saya khawatir mereka akan hancur secara tidak sengaja. Pada saat yang sama, Biksu Shinzeng juga tercengang karena terkejut. Dia juga memikirkan banyak cara untuk menghancurkan pembakar dupa Duraming, tetapi setiap metode tidak berguna. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga untuk membunuh dengan kekuatan memutar, itu sama sekali tidak efektif. Pembakar dupa darah murah seperti perlindungan kekuatan misterius, tidak mungkin dihancurkan. Dalam keputusasaan, dia akan menemukan cara untuk pergi ke pergolakan waktu dan ingin menggunakan kekuatan waktu untuk menghancurkan pembakar dupa ini. Namun, sekarang, dia menggunakan pembakar dupa yang tidak dapat dia hancurkan dengan sekuat tenaga, tetapi dengan mudah dihancurkan oleh Sulang. Ini luar biasa. Saat ini, Biksu Shinzeng dan Yuan King tiba-tiba melihat Sulang memegang manik darah yang sedang berjuang dengan bermartabat. Apa itu? Mengeluarkan aura yang mengerikan. Napas semacam ini jauh melampaui kategori prajurit tak bertuhan Liudu. Petik 2 petik 2. Yuan King dan yang lainnya melihat manik darah aneh di tangan Sulang, dan mereka semua merasa merinding. Aku agak akrab dengan napas ini. Itulah yang melindungi pedupaan Duraming sehingga aku tidak dapat melukainya. Biksu Shinzeng tidak dapat menahan diri untuk terbang ke sisi Sulang, sepasang mata jahat menatap tetesan darah yang berjuang. Saat ini, apakah kamu tahu apa ini? Sulang bertanya dengan ringan. Tidak tahu. Biksu Shinzeng menggelengkan kepalanya, aku hanya tahu bahwa levelnya pasti sangat tinggi. Melihat Yuan King dan Huan King, mereka juga menggelengkan kepala. Tidak dapat mengenali asal-usul benda ini, kebetulan sekali aku tahu. Sulang tersenyum tipis, benda ini adalah darah yang telah diencerkan berkali-kali oleh seorang pejuang di alam primordial. Darah seorang pejuang di tahap awal. Biksu Shinzeng dan Yuan King berbicara serempak, ketakutan. Alam primordial adalah alam di atas level tak bertuhan, keberadaan legenda yang mengendalikan aturan waktu. Dengan keberadaan seperti ini, setetes darah dapat menghancurkan galaksi. Tentu saja, tetesan di depannya telah diencerkan berkali-kali, tanpa kekuatan seperti itu, tetapi hanya dengan kekuatan aneh.
Tetesan darah ini kemungkinan besar milik keberadaan misterius yang menyerbu alam semesta tak terbatas dan mencabik-cabik alam tak terbatas. Sulang menarik napas dalam-dalam, dan dia tidak menyangka bahwa pembakar dupa Tuoluo Ming akan menghancurkan benda ini. Darah seperti ini milik negara adik kuasa juga dapat dianggap sebagai harta karun melawan langit, tetapi mengandung risiko yang tak terhitung jumlahnya. Mungkin suatu hari nanti, orang-orang akan mengikuti setetes darah ini untuk datang ke pintu. Teman Sulang, mengapa kita tidak melemparkannya ke dalam turbulensi waktu? Huan Qing berkata dengan gugup, jika pihak lain menemukannya, seluruh wilayah pengasingan kita tidak akan cukup untuk giginya. Melihat Biksu Xin Zeng dan Yuan Qing lagi, ekspresi persetujuan yang sama. Namun, kemudian kata-kata Sulang mengejutkan mereka. Jangan masukkan ke dalam turbulensi waktu. Sulang menggelengkan kepalanya dan berkata, darah alam primordial, bahkan jika itu adalah aliran waktu yang bergejolak, saya khawatir itu tidak dapat dimusnahkan dalam waktu singkat. Ini adalah periode risiko yang mengerikan selama periode ini. Petik 2. Tapi, Biksu Xin Zeng berkata dengan cemas, jangan biarkan turbulensi waktu, apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, kebetulan saya memiliki harta karun khusus yang dapat menekannya. Sulang tersenyum, harta karun ini tidak dapat ditunjukkan kepada Anda, tetapi saya berjanji untuk mengisolasi darah ini sepenuhnya, bahkan jika itu dalam tahap primordial. Harta karun yang disebut itu secara alami adalah ruang penyimpanan yang disertakan dengan sistem. Meskipun ruang dengan penyimpanan tak terbatas ini memiliki satu fungsi, itu sama menantangnya dengan latihan satu tombol dan fungsi lainnya. Benarkah, teman Sulang? Ini tidak mungkin lelucon. Biksu Xin Zeng tampak serius. Jika Anda memiliki keserakahan dan tidak ingin menghancurkan darah ini, saya menyarankan Anda untuk menghilangkan pikiran seperti itu sesegera mungkin. Saya tidak bercanda, tidak ada keserakahan untuk itu juga. Sulang tersenyum tipis, jika Anda tidak mempercayainya, kamu boleh mengambil barang apapun yang kamu janjikan untuk ditemukan, dan aku akan mengisolasinya. Kamu bisa mencoba menemukannya. Begitu kata-kata umpatan ini keluar, ketiga Biksu Xin Zeng saling menatap. Baiklah. Saya memilih untuk percaya pada rekan Sulang. Huan Qing mengangguk, agaknya, dengan keterampilan pemurnian yang hampir tidak dapat ditebak oleh Daois Sulang, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menekan bahan pemurnian. Yah, saya juga berpikir begitu. Yuan Qi juga mengangguk setuju. Tidak, saya masih harus mencoba. Biksu Xin Zeng dengan tegas menolak untuk setuju dan mengeluarkan manik-manik kecil yang cemerlang. Ini reliknya, relikmu. Sulang mengangkat alisnya, dan fungsi pengenalan harta karun memberitahunya bahwa ini adalah relik Biksu Xin Zeng. Namun, biksu biasanya hanya menghasilkan relik setelah duduk. Tidak buruk, ini relik saya telah bereinkarnasi 100 kali. Setiap kali saya duduk, relik yang dipadatkan akan diintegrasikan dengan relik dari kehidupan sebelumnya. Ini telah terjadi 100 kehidupan. Biksu Xin Zeng berkata dengan wajah serius, relik ini terkait erat dengan saya, jadi gunakan untuk memverifikasi kata-kata Daois Sulang. Bagus, kalau begitu berikan padaku. Sulang melengkungkan sudut mulutnya dan mengulurkan tangannya secara langsung. Biksu Xin Zeng juga memberikan relik itu kepada Sulang dengan sederhana. Baiklah, kamu merasakannya, kamu belum dapat menemukannya. Sulang meletakkan relik abad itu ke dalam ruang penyimpanan, membiarkan hatinya mencarinya. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat kulit Biksu Xin Zeng berubah liar, dengan darah mengalir dari mulutnya, seolah-olah aku akan mati. Kembalikan padamu. Sulang terkejut, dan dengan cepat mengeluarkan relik abad itu dan memasukkannya ke tangan hatinya. Tiba-tiba, hatinya pulih dengan cepat, dengan sedikit rasa takut yang tersisa di wajahnya. Yuan Qing dan Huan Qing, yang berada di sebelahnya, sedikit bingung ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hati mereka akan bereaksi begitu banyak. Bagaimana kau bisa percaya? Sulang menatap tepat di dalam hatinya dan bertanya dengan ringan. Aku percaya, aku mengangguk dengan tegas, aku memintamu untuk menyimpan setetes darah itu. Jangan mengeluarkannya lagi, jangan khawatir, benda ini sekarang memiliki risiko besar. Sudut mulut Sulang berkedut, memperlihatkan seringai, tapi di masa depan, mungkin aku bisa memurnikannya menjadi harta karun untuk menahan orang itu. Tidak akan pernah. Xin buru-buru membujuk, lebih baik aman dan menyegelnya. Yuan Qing dan Huan Qing juga mengangguk dalam-dalam,
jelas tidak ingin Sulang mengeluarkan darah untuk mengambil risiko. Namun, mereka tidak tahu bahwa keterampilan pemurnian Sulang benar-benar telah mencapai alam awal. Sangat mungkin untuk memurnikan senjata dengan setetes darah dari alam awal primordial yang telah diencerkan berkali-kali. Tentu saja, jika dia benar-benar ingin menggunakannya untuk memurnikan senjata, Sulang pasti akan berhati-hati, dan tidak akan melakukannya meskipun ada sedikit risiko. Aku tahu, jika aku tidak yakin, aku tidak akan bunuh diri. Sulang tertawa, lalu berkata kepada Xin Zeng, bisakah kau mengembalikan senjataku sekarang? Tentu saja bisa, Xin mengangguk, dan segera mengembalikan 10 prajurit tak bertuhan itu kepada Sulang. Sulang mengambil prajurit kekaisaran dan menempatkan mereka kembali ke dunia Puxin, bertindak sebagai kerangka surga. Pada saat yang sama, ia mengencerkan darah alam primordial di tangannya dan menaruhnya ke dalam ruang penyimpanan. Sekarang pembakar dupa Daraming telah diproses. Sulang melihat langsung ke dalam hatinya, aku tidak tahu biksu apa yang akan kau lakukan. Apakah kau ingin pergi bersamaku? Kau ingin aku menjadi bawahanmu? Wajah biksu Xin Zeng merosot, tidak mungkin, hatiku tidak akan menjadi bawahan siapapun. Haha, aku menghargai temperamenmu seperti milikku. Sulang tersenyum, namun, aku ingin kau membentuk aliansi denganku dan Biksu Etian. Dan menjadi sekutu dan pendamping. Pernyataan ini keluar, ekspresi Xin Zeng tiba-tiba mereda. Biksu Xin Zeng, berjanjilah pada rekan Daois Sulang. Jika kamu sendirian, kamu pasti akan dikejar oleh Kuil Leiyin, dan kemudian kamu tidak akan bisa berkonsentrasi dalam berlatih. Huan Qing berkata di samping, jika kamu membentuk aliansi dengan Daois Sulang, kamu dapat memintanya untuk memurnikan pil dan senjata, bukankah itu indah? Tidak buruk, Yuan Qing mengangguk setuju. Meskipun dia ingin mengatakan agar Xin Zeng pergi ke istana Taisang Nine King untuk menghindarinya, sekarang ada banyak kaisar tertinggi yang bangkit kembali dari era reinkarnasi terakhir yang berlindung di sana. Namun, apakah stasiun Sulang dihancurkan segera setelah kejadian ini? Lupakan saja, lupakan saja. Bagus, aku sekutumu. Xin Zeng mengangguk dan setuju dan menjadi sekutu Sulang. Bagus sekali, kau tidak akan menyesali pilihan ini. Sulang tertawa terbahak-bahak, lalu berkata kepada Yuan Qing dan keduanya, Xin Zeng dan aku sekarang kembali ke langit berdarah. Aku akan memurnikan obat Huanxing sesegera mungkin, dan membiarkan Yu Qing Guliang membawanya kembali ke istana King 9 tertinggi. Benar-benar merepotkan, Taois Sulang. Huan Qing tersenyum, seperti bunga krisan yang mekar. Tidak masalah. Sulang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, berkata dalam hatinya bahwa aku berharap kau akan lebih banyak datang kepadaku untuk alkimia. Setiap kali kau membuat alkimia, kau akan mendapatkan darah. Terima kasih, Taois Sulang, ayo pergi dulu. Yuan Qing juga tersenyum, membungkuk bersama Huan Qing dan pergi. Ayo pergi juga, aku punya prajurit kaisar teleportasi jarak jauh, kau masuk ke rumahku, dan aku akan mengantarmu. Sambil berbicara, Sulang mengeluarkan istana kaisar pengejar jiwa dan membuka batasannya. Bahkan kediamannya adalah prajurit yang tidak bertuhan. Hati itu terdiam dalam diam, dan kemudian memasuki istana kaisar pengejar jiwa. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa Sulang memiliki istana kaisar giok putih lainnya, yang juga merupakan prajurit yang tidak bertuhan. Hanya saja prajurit kekaisaran itu untuk sementara kosong, dan digunakan sebagai kerangka dunia Puxin. Hati itu memasuki istana kaisar pengejar jiwa. Sulang meremas istana kekaisaran di tangannya, mengaktifkan penggantian klon, dan segera kembali ke Biksu Etian tiba-tiba. Seberkas cahaya terbang di kejauhan. Kuil Leiyin mengirim 7 arhat terlebih dahulu, lalu mengirim banyak orang kuat kemudian. Untuk apa? Seorang kaisar tertinggi Sidu yang mengenakan jubah biru baru saja bergegas ke lingkungan itu, merasakan aura yang tersisa setelah perang di sekitarnya, dan gelombang badai muncul di hatinya. Orang ini adalah salah satu dari 4 orang kepercayaan Chang Henzi, Lan Pao. Dia tidak tahu, itu karena dia terlalu lambat sehingga dia melarikan diri. Pada saat yang sama, di tengah kelaparan yang jauh, lensa yang pecah jatuh pada penduduk istana Changhen, menembus bumi dan memasuki tanah. Di istana bawah tanah yang aneh, dinding di sekitarnya disegel dengan mayat-mayat yang menyerupai orang yang masih hidup. Lensa yang pecah itu dimasukkan ke lantai, dan jejak darah mengalir darinya, menyebar ke mayat-mayat di sekitarnya. Tidak lama, seluruh istana bawah tanah diselimuti garis-garis darah.
Jejak aspirasi aneh mengikuti darah ke lensa yang pecah. Secara bertahap, sedikit daging dan darah tumbuh di lensa. Awalnya hanya sedikit darah, tetapi seiring berjalannya waktu, daging dan darah muncul lebih cepat dan lebih cepat. Sebuah bola daging berdiameter 3 meter muncul di istana bawah tanah. Jaring darah di seluruh istana bawah tanah mulai layu, berubah menjadi sisa-sisa hitam. Pada saat yang sama, mayat-mayat yang menyerupai manusia hidup berubah menjadi mayat yang mengerikan satu persatu. Embun, embun, petik 2 petik 2. Detak jantung datang dari bola daging yang tinggi. Bahkan bola daging itu sendiri mengembang dan menyusut dengan suara detak jantung. Pada saat tertentu, detak jantung tiba-tiba menghilang, bola daging itu terbelah dua, dan seorang pria botak telanjang berjalan keluar darinya. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Chang Henzi. Sialan, sialan, itu menghancurkan tubuh fisikku dan mengambil senjataku, sehingga aku harus menggunakan warisan yang telah aku kumpulkan selama 1 miliar tahun. Yang terpenting adalah aku benar-benar kehilangan peti mati 9 naga dari pertempuran reinkarnasi. Sulang, kau menghancurkan mimpiku, aku akan membuatmu membayar. Petik 2 petik 2. Mata Chang Henzi pecah dan meraung ke langit, menusuk hati, serak, seperti binatang berdarah. Meskipun ia lolos dari malapetaka dengan bantuan pecahan cermin kebencian yang panjang, dan menyatukan kembali tubuhnya. Namun, ia tidak kembali ke puncak, hanya ke keadaan Sidu yang tak bertuhan. Jika ia ingin pulih ke puncak, ia tidak hanya minum pil, karena cederanya terlalu serius. Bahkan dengan sumber daya yang cukup, Chang Henzi tidak yakin bisa kembali ke puncaknya sebelum pertempuran samsara. Menurut rencana awal, rincian yang tersimpan ini akan digunakan untuk menerobos tingkat tanpa Dewa Kidu. Pada saat itu, dengan tambahan teknik rahasia seperti Sutra Jiexin, dia akan dapat terus mengeluarkan kekuatan tempur tingkat 8 duo dalam waktu singkat. Dengan kekuatan tempur tingkat tanpa Dewa 8 Dus, dia hampir dapat menghancurkan orang buangan dan berdiri di atas semua orang. Jika peti mati 9 naga muncul, dia adalah orang yang paling menjanjikan. Tapi sekarang, semuanya hancur. Karena aku tidak punya harapan untuk memenangkan perang reinkarnasi. Jadi, di era reinkarnasi ini, tidak ada yang ingin menang. Chang Henzi menatap langit biru dan berdarah di selatan dengan wajah muram, dan hampir jatuh ke dalam kegilaan dan kehilangan akal sehat. Dia berjalan keluar dari istana bawah tanah selangkah demi selangkah, dengan rambut merah tumbuh di kepalanya, yang ditenun menjadi jubah merah untuk menutupi tubuhnya. Di mana jubah biru dan hitam itu? Ketika dia muncul ke permukaan, Chang Henzi mengeluarkan kartu giok untuk komunikasi dan memanggil anak buahnya. Keempat orang kepercayaannya, Jing Yuanbai tewas di tangan Sulang, jubah merah tewas di tangan Bielin, hanya jubah hitam dan jubah biru yang tersisa. Tentu saja, ada 8 kaisar tertinggi yang lebih lemah di istana Changhen. Namun, orang-orang itu sama sekali tidak berguna dalam perjuangan kaisar tertinggi-tertinggi, dan hanya dapat digunakan sebagai pion yang sedikit lebih baik. Tuan, bawahan baru saja tiba di ujung barat. Pertempuran tak bertuhan skala besar telah terjadi di sini, dan suasana kelas tak bertuhan Liudu telah ditinggalkan. Bawahan berspekulasi bahwa mungkin keledai botak tua Wuhai dari kuil Leiyin yang bergerak. Namun, sekarang medan perang kosong. Saya tidak tahu mengapa kuil Leiyin bertempur. Tuan, bawahan telah tiba di timur jauh, tetapi orang-orang dari istana King 9 tertinggi telah pergi. Bawahan berspekulasi bahwa mereka mungkin telah menemukan kebangkitan orang kuat dari era reinkarnasi terakhir dan membawa mereka kembali ke kediaman Zongmen. Kartu transmisi giok Chang Henzi mengungkapkan berita tentang jubah biru dan hitam jubah biru, jubah hitam. Kau benar-benar boros, butuh waktu lama untuk mencapai tujuanmu. Lupakan saja, kau tidak peduli dengan hal-hal itu, mulai sekarang, kau segera memulai perang di pengasingan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Chang Henzi menggertakkan giginya, dan matanya merah darah, aku ingin perang reinkarnasi datang sekarang. Pernyataan ini keluar, jubah hitam dan jubah biru bergetar seketika, dan wajah mereka menunjukkan warna yang luar biasa. Di mata mereka, Chang Henzi selalu menjadi orang yang mengambil satu langkah dan melihat 3 langkah, bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi begitu impulsif. Jika kau benar-benar memulai perang reinkarnasi sekarang, maka kemungkinan besar kau tidak akan dapat memimpin ke peti mati 9 naga.
Tuan, Lan Pao bertanya dengan tidak percaya, apakah kau benar-benar akan memulai perang reinkarnasi sekarang? Tidakkah kau ingin memanggil peti mati 9 naga? Tuan, Hei Pao juga bertanya dengan kaget, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tanpa basa-basi lagi, pergi dan laksanakan perintahku sekarang. Chang Henzi berkata dengan nada buruk, jika kamu beruntung, kamu bisa hidup sampai era reinkarnasi berikutnya. Jubah hitam dan jubah biru tiba-tiba kehilangan suara mereka. Mereka telah merasakan tekad untuk membenci anak itu. Chang Henzi akan menghancurkan panci sup yang enak ini terlebih dahulu, dia tidak bisa meminumnya, tidak ada yang mau meminumnya. Kalau begitu, jubah biru menunjukkan kegilaan, Tuan, aku akan menemanimu untuk mengacaukan dunia ini dan membuat mereka panik dan putus asa, hahaha. Tuan, Hei Pao juga mengambil keputusan, meskipun jubah hitam tidak berguna, aku harap aku akan mengikutimu selamanya. Segera setelah itu, keduanya dengan cepat terbang menuju istana Changhen. Sepanjang jalan, mereka memegang plakat giok untuk komunikasi dan terus memberi perintah satu persatu. Istana kebencian abadi telah menembus kekuatan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun. Dari kendali Chang Henzi atas jaringan intelijen Biksu Etian, dapat dilihat bahwa kendali mereka atas seluruh tanah pengasingan hampir berada di urutan kedua setelah Istana 9 Tertinggi King. Selain itu, kesenjangan dengan Istana 9 Tertinggi King tidak terlalu besar. Ada orang-orang dari Istana Kebencian Panjang di antara banyak kekuatan. Mereka mengambil tindakan secara diam-diam, menanam perseteruan darah satu persatu, secara langsung atau tidak langsung melibatkan yang kuat. Tunggu saja pertempuran reinkarnasi terungkap, biarkan kebencian merasuki seluruh dunia, dan biarkan semua orang berjuang demi kebencian. Pada saat ini, diiringi oleh perintah jubah hitam dan jubah biru, darah berceceran satu persatu, dan pertempuran pun dimulai. Sebuah dataran di tempat pengasingan. Dataran ini diperintah oleh kekuatan tingkat kaisar yang hebat, dan itu tidak berubah untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, penguasa kekuatan menerima berita yang tepat. Putranya tidak dilahirkan bersamanya, tetapi dia dilahirkan oleh saudara lelakinya yang paling terpercaya dan istrinya. Tiba-tiba, penguasa kekuatan ini sangat marah sehingga paru-parunya akan meledak. Dia segera mulai membalas dendam, memobilisasi semua pasukannya, dan melawan saudara baiknya. Di antara semua prajurit, ada berita yang menggugah saraf dari waktu ke waktu. Misalnya, XX sebenarnya adalah ayah dan musuh XX, XX merebut kesempatan XX, XX menginjak ratusan kapal, dan bahkan menikahi seorang master yang kuat tertentu. Kebencian orang-orang tidak lagi sederhana satu lawan satu, tetapi jaringan kebencian yang menyebar ke hampir semua orang yang disebutkan namanya. Di dunia prajurit, sudah menjadi kebiasaan untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, dan sedikit kontradiksi dapat memicu perang yang mengerikan. Terlebih lagi, itu adalah kebencian yang dalam yang sengaja dipandu oleh Istana Changheng, yang merupakan rasa malu dan malu yang besar. Demi balas dendam, demi rasa malu, perang ini sama sekali tidak bisa dihentikan. Dan, perang kekuatan tingkat Kaisar Agung di suatu tempat di pengasingan ini hanyalah bagian kecil dari rencana Istana Kebencian Panjang. Selain kekuatan tingkat Kaisar Agung ini, ada kekuatan tingkat kuasi tanpa dewa, seperti Wu Xuanglou dan sejenisnya, yang juga saling berperang. Kebencian itu seperti rumah jerami kering. Api perang dapat dengan mudah menyulutnya dan menyebar ke atas, dengan cepat mencapai tingkat kekuatan tak bertuhan. Bahkan kekuatan tak bertuhan yang terkenal seperti Tai Baihai, Jing Chenzong, dan Sun Yushan secara bertahap terseret ke dalam air. Hanya masalah waktu sebelum seluruh kekuatan sektarian diselimuti perang. Dan pada kesempatan ini, Sulang baru saja kembali ke Biksu Etian bersama Biksu Xinzeng. Di aula atas Biksu Etian, Sulang membawa Biksu Xinzeng ke Biyelin. Sulang, apakah ini hati yang benar? Biyelin menatap Xinzeng dengan heran. Dia bukanlah orang yang belum pernah melihat seorang biksu, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dengan wajah jahat dan mengenakan jubah hitam dan putih. Dan dia belum pernah mendengar nama Biksu Xinzeng. Tidak buruk, dia adalah Biksu Xinzeng, yang memiliki permusuhan dengan Kuil Leiyin, sekarang dia berlatih sendiri. Sulang tersenyum tipis, saya pikir kultivasinya cukup bagus, jadi saya menariknya ke liga kami. Itu dia, Biksu Xinzeng juga merupakan kekuatan besar di tingkat Liudu. Jika Anda bersedia bergabung dengan liga kami, saya tentu tidak keberatan. Biyelin sekarang memiliki kepercayaan tanpa syarat pada Sulang.
Sulang sekarang bergabung dengan kelompok itu, dan dia mengangkat tangannya sebagai tanda setuju. Terima kasih, Donatur Biyelin. Kalau begitu, hati ini hanya berdebat di langit berdarah. Melihat Biyelin telah setuju, Biksu Sinzeng segera membungkuk untuk berterima kasih padanya, kesopanannya tidak sesuai dengan penampilannya yang jahat. Kebetulan saya baru saja mendapatkan beberapa bahan. Ini akan membantu Anda memperbaiki gigi Tianlin. Su Langxin berkata dia ada di sini, jadi mari kita bantu sebelum pergi. Itu bagus. Terima kasih, Daoi Sulang. Biyelin tentu saja tidak bisa memintanya. Sebelum Sulang memintanya untuk mengumpulkan bahan-bahan yang bagus, dia khawatir. Tanpa diduga, Sulang tidak tahu di mana mendapatkan beberapa bahan dalam sekejap mata. Bersemangat dan bersyukur, Biyelin menyerahkan Tianlin Fang kepada Sulang. Sudah diperbaiki di sini. Ngomong-ngomong, ini hanya masalah kecil, tidak perlu gembar-gembor. Sulang tersenyum tipis, dan segera memadatkan kuali aneh dengan api ajaib langit yang menyala berwarna-warni, dan melemparkan Tianlin Fang ke dalamnya. Langit yang membakar berwarna-warni Miaoyan adalah api kosmik, dengan karakteristik yang tidak bergantung pada alam semesta. Oleh karena itu, Biksu Sinzeng tidak dapat melihatnya. Apakah api ini terbentuk oleh gaya puntir? Tidak. Tampaknya lebih aneh daripada api yang terbentuk oleh gaya puntir. Ia telah sepenuhnya melompat keluar dari alam semesta yang tak terbatas dan tidak dibatasi oleh aturan apapun. Taois Sulang layak menjadi eksistensi keterampilan pemurnian melawan langit, dan api dari alat pemurnian sama sekali tidak terlihat. Petik 2. Petik 2. Biksu Sinzeng menunjukkan kekaguman, dan sangat terkesan dengan keterampilan Sulang dalam pemurnian. Sebaliknya, Biyelin melihat bahwa surga pembakaran berwarna-warni Miaoyan adalah sejenis api aneh, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Api yang berbeda, itu adalah api aneh yang hanya bisa dipelihara oleh dunia yang tak terbatas. Terlebih lagi, api aneh ini sangat canggih, bahkan lebih canggih daripada api langit pemakan matahari yang pernah dilihatnya bersama Jing Yuanbai sebelumnya. Di sini, Sulang memasukkan Tianlin Fang ke dalam panci. Warna-warni berisi Tian Miaoyan yang terbakar, lalu memasukkan beberapa bahan untuk memperbaikinya. Dia tidak menggunakan fungsi sistem. Karena masalah kecil seperti ini sama sekali tidak memerlukan sistem, keterampilan penyempurnaannya sendiri sudah cukup untuk memperbaikinya. Memperbaiki prajurit wudhu tanpa dewa dengan keterampilan penyempurnaan alam primordial sangatlah mudah. Butuh waktu setengah jam, Sulang memperbaiki gigi Tianlin sepenuhnya dan memulihkan Miaoyan langit terbakar yang berwarna-warni. Tidak ada yang disembunyikan dalam seluruh proses, memungkinkan Biyelin dan Biksu Sinzeng untuk memanjakan mata mereka. Terima kasih, Taois Sulang. Setelah menerima Tianlinya, Biyelin dan Qiling berterima kasih kepada Sulang bersama-sama. Itu hanya usaha kecil. Sulang tersenyum tipis, dan segera menatap Biksu Sinzeng. Hei, kamu hanya kekurangan senjata saat ini, apakah kamu ingin aku menyempurnakannya untukmu? Dia memperbaiki Tianlin Fang di depan Biksu Sinzeng, salah satu tujuannya adalah untuk membujuk Sinzeng agar mau mengeluarkan material dengan sukarela. Pasti ada banyak sumber daya yang tersembunyi di dalam murid jenius Kuil Leiyin yang telah bereinkarnasi 100 kali ini. Ini serius, Biksu Sinzeng berkata dengan heran, kita baru saja bertemu, apakah kamu bersedia memurnikan prajurit yang tidak bertuhan untukku? Apa yang tidak mau dilakukan? Memurnikan prajurit kaisar tertinggi bukanlah hal yang besar. Sulang mengangkat alisnya, asalkan kamu bersedia memberiku material. Pernyataan ini keluar, Biksu Sinzeng tiba-tiba menutup dirinya sedikit. Memurnikan prajurit kaisar tertinggi bukanlah hal yang besar. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, bereinkarnasi ratusan kali, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu.